Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syafila Fernanda dengan NIM 038. Perkenalkan, saya Ahmad Farid dengan NIM 259. Perkenalkan, saya Ahmad Haikal Rosyadi dengan NIM 248. Perkenalkan, nama saya Bintang Sumatri Atmaja dengan NIM 200. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan tugas mata kuliah umum Pancasila. Baik, kita sudah bersama dengan Ibu siapa? Kalau boleh tahu, perkenalkan dirinya. Baik, saya Bu Ivon. Bu Ivon. Nah, Ibu Ivon ini di sini berlaku sebagai apa ya, Bu? Saya sebagai seorang pengajar guru pada SLB. Lanjut ke sesi wawancara. Bisa dilontarkan pertanyaannya. Pertanyaan pertama, menurut Ibu, apa sih korupsi itu? Kalau menurut saya, korupsi itu adalah satu perbuatan yang melanggar hukum, melawan hukum ya, dan perbuatan itu biasanya bisa dilakukan pribadi ataupun juga bisa dilakukan oleh banyak orang. Dan unsur daripada korupsi itu adalah ada keuntungan pribadi, kemudian juga ada unsur penipuan. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu sendiri pernah menjadi korban korupsi atau melihat tindak korupsi di sekitar? Kalau mengikuti melihat tindak perkara korupsi yang ada di sekitar itu, saya pernah lihat ya, karena di medsos juga banyak, bisa kita lihat dari pemberitaan televisi juga ada. Tapi kalau untuk menjadi korban, tidak. Berarti hanya melihat dari berita-berita saja ya, Bu? Ya, dari berita, dari tayangan informasi-informasi yang ada di medsos itu juga. Baik, saya akan menanyakan pertanyaan ketiga, yaitu apa harapan Ibu ke depannya terkait kasus korupsi di Surabaya? Kalau harapan saya agar korupsi yang ada di Surabaya ini kalau bisa menjadi berkurang atau mungkin menjadi bersih ya Surabaya, jadi bebas korupsi, karena kan korupsi itu yang pasti merugikan negara, kemudian juga kan itu juga adalah perbuatan yang melawan hukum juga, karena juga kan orang melakukan korupsi itu kan pasti menerima sanksinya juga tegas, tidak main-main gitu. Jadi berharap semoga di Surabaya ini menjadi lebih bersih, orang-orangnya juga tidak berkorupsi dan juga tidak merugikan negara, supaya semua orang juga bisa sejahtera. Pertanyaan keempat, Bu. Apa saran dan upaya Ibu sebagai guru pengajar dalam menanggapi kasus korupsi di dalam lingkup sekolah? Kalau saran saya kan, karena memang saya berkecimpung di lingkungan sekolah, yang pertama mungkin harus ada transparansi, kemudian juga ada pengawasan melekat, ya kan? Dan juga ya itu tadi, jadi dari transparansi dan pengawasan melekat itu saya yakin bahwa hal-hal semacam itu akan diminimalkan dan kecil untuk terjadi. Ya. Kalau boleh tahu, transparansi itu contohnya kayak gimana, Ibu? Transparansi di sini mungkin misalnya apa ya? Ya, lebih pada mengarah ke aturan yang memang harus ditaati, yang berlaku. Misalnya saya deskripsikan lagi, misalnya dalam hal kedisiplinan juga, karena kan ketika anak masuk itu kita memulai pelajaran, dan ketika jamnya anak pulang ya harus pulang, supaya itu tidak, karena korupsi di sini dalam arti bukan hanya mengambil uang, bukan, tetapi juga dalam hal waktu, kemudian juga banyak sih sebenarnya kalau kita mau memilah-milah dan mengelompokkan secara detil kecil-kecil itu ya sebenarnya ada gitu, karena memang ini lingkungan sekolah ya mungkin lebih mengharap kepada itu ya.
Kalau mungkin yang sifatnya lebih besar yaitu mungkin pada lembaga-lembaga yang lebih ini. Kalau yang saya sampaikan ini hanya pada lingkup terbatas dalam artian dalam sekolah, karena kan memang saya berkecimpung di sekolah gitu. Baik, terima kasih Bu Yvonne sudah mau meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Saya Pak Rahman. Tapi di sekolah ini berlaku jadi guru apa ya? Saya di sini sebagai guru kelas juga terapi dan sekarang bertanggung jawab di kelas full day. Baik, kita mulai wawancaranya ya Pak. Ya, Pertanyaan yang pertama. ya, enggak. Menurut Bapak, apa pengertian korupsi menurut Anda sebagai guru? Korupsi menurut saya pribadi adalah pengambilan hak atau pencurian hak seseorang atau lembaga yang dilakukan oleh orang tersebut atas dasar biasanya itu penguasaan yang didasari atas jabatan, atas kesempatan yang telah dipercayakan, sehingga orang tersebut memperkaya diri dari hasil pencurian tersebut. Untuk pertanyaan kedua, apakah Bapak pernah menjadi korban korupsi atau melihat tindak korupsi di sekitar Bapak? Kalau melihat secara nyata enggak, tapi ramai di media atau yang biasanya di medan politik kita banyak pejabat-pejabat kita yang korupsi. Tapi untuk di lingkungan kita di sekolah terutama saya mengajar, alhamdulillah tidak terjadi sesuatu yang bersifat korupsi. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Ya. apa harapan Bapak ke depannya terkait kasus korupsi di Surabaya? Nah, kasus korupsi di Surabaya, memang korupsi ini sudah menjamur di mana-mana ya. Nah, saya sebagai guru supaya korupsi itu kalau cepat hilang, kalau hilang itu kayaknya kemungkinan tidak mungkin. Tapi untuk menekan supaya korupsi itu berkurang, saya sebagai guru sangat berharap sekali. Itu sangat berharap dan semoga lembaga-lembaga yang menaungi kita, terutama saya sebagai guru ya, dari lembaga pendidikan, dari kantor-kantor pendidikan itu, supaya korupsi itu sangat kecil dan sangat minim sehingga dapat mensejahterakan guru. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa saran dan upaya Bapak sebagai guru dalam menangani kasus korupsi di lingkup sekolah? Kalau saran saya sih keterbukaan ya. Jadi ada kepercayaan, yang bawahan percaya pada atasan, yang atasan percaya pada bawahan, sehingga itu kita bisa mengkomunikasikan apa yang memang bisa dikeluhkan, sehingga kita tidak terus tiba-tiba terjadi korupsi karena kurang kesejahteraan atau yang bawahan, yang atasan ada kesempatan, itu biasanya. Jadi ya kalau memang itu bisa ditekan, jangan sampai ada korupsi di sekitar kita, terutama di lingkungan sekolah, karena sekolah adalah sifatnya sosial, kepentingan sosial. Jadi kalau kita bermain-main dengan korupsi, nah itu sangat membahayakan, terutama membahayakan bagi kesemuanya. Jadi lembaga kita itu bisa berjalan tanpa korupsi. Baik Pak, terima kasih sudah mewawancarai. Ya, sama-sama. Baik, kita sudah bersama dengan Ibu siapa? Boleh perkenalkan dirinya? Saya dengan Bu Sri. Ibu Sri ini di sekolah ini berlaku sebagai apa nih? Saya sebagai guru pengajar anak-anak di SLB. Oke, kita lanjut ke sesi wawancara ya Bu. Ya. Silakan pertanyaannya. Tanya. Tuh.
Apa pengertian korupsi itu? Korupsi adalah tindakan penyelewengan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh satu oknum dari satu pihak yang akan merugikan ke banyak orang. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu pernah menjadi korban korupsi atau melihat tindak korupsi di sekitar? Kalau saya sendiri pribadi selama ini saya tidak kenal. Tapi kalau saya lihat di televisi, di pemberitaan, saya pernah sering bahkan lihat korupsi apalagi di negara dalam tingkat tinggi. Untuk pertanyaan ketiga, apa harapan Anda ke depannya terkait kasus korupsi di Surabaya? Kasus di Surabaya untuk korupsi kalau bisa ditekan seminimal mungkin, kalau bisa dihilangkan. Kalau dihilangkan ya mungkin susah kali ya. Iya, karena oknum juga banyak yang mau melakukan seperti itu. Jadi kalau bisa diminimalkan untuk korupsi-korupsi yang merugikan negara. Ke pertanyaan 4. Iya. Apa saran dan upaya Ibu sebagai guru dalam menanggapi kasus korupsi di lingkungan sekolah? Untuk lingkungan sekolah korupsinya itu enggak begitu besar sih. Apa paling ya korupsi kan bukan hanya masalah uang ya. Waktu juga bisa itu. Ya upayanya ya untuk menertibkan diri aja sendiri, dari diri sendiri dulu. Kemungkinan untuk hal itu bisa dihilangkan korupsi seperti itu. Tapi semua perilaku yang berawal dari diri sendiri. Iya benar. Dan kita sebagai manusia juga harus memperbaiki diri. Terus kepercayaan satu sama lainnya. Kalau sudah diberi kepercayaan juga jangan disalahgunakan. Iya betul. Nggak bisa. Baik, terima kasih sudah mau kami wawancara. Iya, sama-sama Mas. Sama-sama. Di sini kami bersama Ibu siapa? Saya dengan Nurul. Iya. Di posisi menjabat sebagai posisi apa? Saya di sini untuk di sekolah Bakti Wiata sebagai guru pertama, yang kedua juga sebagai operator, dan ketiga wakil kepala sekolah. Untuk pertanyaan pertama ini, apa pengertian korupsi menurut Ibu? Korupsi kalau menurut saya sesuatu hal yang tidak sesuai atau apa ya istilahnya, korup itu kan sesuatu yang dikurangi, tidak pas ya. Misalkan kita jam kerja, karena jam kerja dari jam 7 sampai jam 12 seperti itu, tapi kita misalkan mengajar itu selama 2 jam. Harusnya yang kita berikan kepada siswa itu adalah selama 2 jam, tapi yang 1 jam kita hanya bermain-main atau mungkin dengan asik dengan kesibukan sendiri, tidak memberikan haknya kepada siswa. Seperti itu menurut saya. Jadi itu termasuk korupsi waktu ya? Korupsi waktu kalau itu menurut saya. Apakah Ibu pernah menjadi korban korupsi atau melihat tindak korupsi di sekolah? Kalau di sekolah sih umumnya korupsi mengenai waktu ya, waktu. Jadi kalau umumnya sih pada umumnya kalau korupsi itu identik dengan uang. Ya. Tapi kalau untuk di sekolah saya rasa itu adalah korupsi waktu. Jadi kita mengelola waktu supaya apa yang kita berikan ke siswa, mungkin selama 4 jam atau selama 2 jam itu kita harusnya memberikan materi kepada siswa, tetapi kita mengulur-ulur waktu supaya apa yang kita berikan itu tidak sesuai seperti itu. Kalau menurut saya di sini sebagian kecil ya yang seperti itu, karena kita juga menerapkan reward and punishment kepada guru-guru apabila
mereka tidak sesuai dengan kewajiban mereka memberikan materi atau berikan kepada siswa, tentunya mereka akan mendapatkan punishment atau hukuman gitu ya, minimal peringatan dulu. Terus kemudian yang kedua, guru-guru di sini kan misalkan kalau untuk mengurangi supaya tidak terjadi korupsi waktu, mereka tidak diperkenankan untuk membawa handphone ke kelas. Itu satu. Kemudian yang kedua juga ada ceklo atau fingerprint absensi. Jadi ketika ada ada absen masuk dan absen pulang, nah itu yang menjadi meminimalisir korupsi waktu. Jadi seperti itu sih menurut saya. Jadi Antisipasi, betul. Mengatasi korupsi waktu. Ya. Karena itu kan bisa nanti terkait dengan kalau kita menerima salary, di situ kan ada istilahnya bukan reward, istilahnya performan dari guru itu. Kalau memang dia suka terlambat, tentu tidak akan mendapat salary berupa performan, itu akan dikurangi. Itu sih punishmentnya seperti itu. Baik, untuk pertanyaan ketiga, apa harapan Ibu ke depannya terkait kasus korupsi di Surabaya? Di Surabaya, umumnya. Kalau di Surabaya kan karena lingkupnya luas ya, saya pikir untuk saat ini dari wali kota sendiri pun juga sudah ada transparansi, banyak hal-hal yang sudah dilaksanakan khususnya di Surabaya itu mengenai pelayanan publik atau apapun itu kan sudah transparan sekali. Tidak ada pungli, tidak ada istilahnya biaya-biaya yang memberatkan yang tidak seharusnya. Jadi dan semuanya itu tersistem lewat saya pikir lewat sistem ya, semuanya otomatis ada istilahnya lewat ini kan, satu pintu kayak pelayanan publik itu kan, ada misalnya pengurusan KTP, pengurusan apapun di situ, itu semuanya sudah terbuka, mungkin sudah tidak ada kalau memang itu tidak ada biaya ya semuanya sudah terfilter di situ. Mungkin kalau Ibu mengharapkan untuk di sekolah, kalau di sekolah sih yaitu antisipasi yang awal itu karena kita sudah punya absensi melalui fingerprint, kemudian juga setiap minggu kita juga mengadakan istilahnya kayak briefing guru dan kepala sekolah mengenai apa hal yang memang diharapkan oleh guru dan diinginkan oleh kepala sekolah itu seperti apa. Itu sih yang keterbukaan antara guru dan kepala sekolah itu yang penting. Pertanyaan terakhir. Apa saran dan upaya Ibu sebagai guru dalam menanggapi kasus korupsi di lingkup sekolah? Bisa diulangi? Apa saran dan upaya? Saran dan upaya. Oke. Untuk saran saya, tentunya kalau untuk kebijakan sih kepala sekolah yang menentukan ya. Jadi saya sebagai wakil kepala sekolah tentunya juga mengingatkan kepada teman-teman untuk lebih prepare lagi terhadap waktu, kemudian lebih perhatian lagi kepada siswa-siswanya. Harapan saya seperti itu. Terima kasih. Ini dari mahasiswa Unpad semester. Oke. Iya. Terima kasih. Ya. Oke.
Sukses ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, saya Ahmad Haikal Rosyadi dengan NIM 15124002448. Kami di sini akan mempresentasikan tentang korupsi, yaitu persepsi guru SLB Bakti Wayada terhadap korupsi di lingkup sekolah. Pertama, saya mulai dari latar belakang. Korupsi di Indonesia merupakan masalah serius yang mengancam stabilitas sosial dan ekonomi, serta merusak norma moral masyarakat. Dalam konteks Pancasila, penerapan nilai-nilai keadilan sosial dan moral sangat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Pendidikan memiliki peran kunci dalam membentuk karakter bangsa dan mencegah praktik korupsi. Guru bertanggung jawab untuk menanamkan prinsip-prinsip anti korupsi kepada siswa, tidak hanya dalam aspek akademis, tetapi juga melalui pendidikan karakter. Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan anti korupsi sangat penting untuk membentuk generasi muda yang berintegritas dan berani melawan tindakan korupsi, sehingga pendidikan dapat menjadi alat efektif dalam membangun karakter bangsa sesuai dengan tujuan Pancasila. Selanjutnya yaitu pengertian korupsi. Korupsi sendiri adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok secara tidak sah, biasanya dengan merugikan kepentingan publik atau negara. Korupsi dianggap sebagai salah satu masalah terbesar yang menghambat pembangunan ekonomi, pemerataan sosial, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farid dengan NIM 15124000259. Sini saya akan memberikan penjelasan terkait tentang korupsi waktu pada sekolah di SLB. Pada penelitian, yang pertama ada terlambat memulai jam pelajaran. Kedua ada ketidaktepatan dalam mengatur jadwal pulang siswa, di mana guru tidak memulangkan siswa pada jam yang sudah ditetapkan. Ketiga ada penggunaan ponsel untuk aktivitas pribadi di saat jam pelajaran atau jam mengajar. Yang keempat ada ketidakhadiran guru pada saat jam pelajaran. Selanjutnya, dampak dari korupsi waktu terhadap siswa. Yang pertama, mengurangi kualitas pembelajaran siswa, di mana siswa tidak mendapatkan apa yang seharusnya dia dapat. Yang kedua, ada membentuk kebiasaan buruk kepada siswa, di mana siswa bebas untuk melakukan hal-hal yang tidak diperhatikan oleh guru. Yang ketiga, ada menurunkan kedisiplinan dan integritas sekolah. Yang keempat, ada meningkatkan beban kerja di waktu lain, jadi menunda waktu membengkak di akhir. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pencegahan dari korupsi waktu. Pertama, peningkatan pengawasan dari manajemen sekolah, seperti adanya absen fingerprint untuk mengetahui kehadiran tepat atau tidaknya. Kedua, ada pendidikan tentang pentingnya waktu bagi siswa dan guru, memberikan pendidikan atau pengetahuan sekilas tentang bagaimana pentingnya waktu dalam memberikan pelajaran pada siswa dan guru. Yang ketiga, ada penggunaan teknologi untuk mendukung pengelolaan waktu, seperti bentuk absensi tadi ya, absensi finger itu menggunakan teknologi untuk mendukung pengelolaan waktu dengan baik. Selanjutnya ada yang keempat, pelatihan manajemen waktu untuk guru. Ini sangat membantu untuk guru agar tetap melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya.
Metode penelitian. 1. Bentuk penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena korupsi secara mendalam. Yang kedua ada subjek penelitian. Dampak korupsi terhadap dunia pendidikan. Subjek menganalisis bagaimana korupsi memengaruhi suatu pendidikan atau pelayanan publik di suatu wilayah. Yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Metode penelitian tentang korupsi melibatkan pendekatan kualitatif. Berikut adalah teknik pengumpulan datanya. 1. Metode kualitatif. Memahami fenomena korupsi secara mendalam, termasuk faktor penyebab dampak dari korupsi. Yang keempat ada instrumen penelitian. Wawancara digunakan untuk menggali data lebih mendalam mengenai persepsi atau pelayanan individu terkait korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syafila Fernanda dengan NIM 15124000038. Kasus yang dibahas adalah tentang korupsi waktu di lingkungan sekolah, di mana waktu belajar sering digunakan untuk hal-hal yang tidak relevan dengan pembelajaran. Tujuan diskusi ini untuk mengidentifikasi akar masalah, memberikan berbagai perspektif, dan juga menghasilkan solusi. Menurut teori Gitgard, korupsi waktu dapat diminimalkan dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan waktu belajar. Menurut para pakar mengenai korupsi waktu di lingkungan pendidikan, korupsi waktu di sekolah merupakan pelanggaran etika yang merusak integritas pendidikan. Tokoh-tokoh pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara, Maria Montessori, dan John Dewey menekankan bahwa pentingnya disiplin dan keteladanan, penggunaan waktu terstruktur untuk perkembangan anak, pengalaman belajar bermakna. Nah, korupsi waktu menghambat tujuan pendidikan dan mengurangi kualitas belajar. Oleh karena itu penting untuk mengoptimalkan penggunaan waktu belajar. Nah, kesimpulannya itu korupsi waktu di lingkungan pendidikan merujuk pada perilaku yang menyalahgunakan waktu yang seharusnya digunakan untuk kegiatan pembelajaran, administrasi, atau pengembangan pendidikan. Bentuknya dapat berupa ketidaktepatan waktu dalam memulai dan mengakhiri kegiatan, pengalihan tugas utama dengan kegiatan yang tidak produktif, atau ketidakdisiplinan dalam menjalankan tanggung jawab. Sekian, terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih.